Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithin: ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna habbal a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir bersimpu bermajah dalam rangka talabul ilmi. Sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang Rasulullah SAW mengatakan, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa, kata Nabi, yang salat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah dia melaksanakan salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh dalam kondisi berjamaah, faka'annama qama tulal lail, maka seolah-olah dia melaksanakan salat sepanjang malam. Maka kalau kita istiqamah setiap malam salat isya berjamaah, salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang berdiri melaksanakan salat selama 1,5 malam. Dan Allah berikan kita keistiqamahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang terbaik kelak di hadapannya. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Rabi' bin Ka'ab al-Islami. Rabi' bin Ka'ab ini seorang anak muda yang saat itu begitu mencintai Rasulullah. Kata beliau apa? Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku sedang bermalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'i wa hajatihi. Kemudian aku bergegas, kata Rabi' bin Ka'ab al-Islami, aku bergegas menyiapkan air, mengambil timba untuk wuduknya Rasulullah dan untuk buang hajatnya Rasulullah. Rasulullah mendapat pelayanan, maka Nabi mengatakan, ya fulan sal aliyah, nah minta kepadaku. Karena kemudian anak ini cerdas. Apa tanda cerdasnya? Karena yang menawarkan permintaan itu seorang Nabi, maka dimanfaatkan dengan maksimal. Apa kata anak muda? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka urafiquka fil jannah. Aku minta satu perkara ya Rasulullah. Apa itu? Jadikan aku sebagai teman, jadikan aku sebagai partnermu di dalam surga. Artinya apa ini? Minta masuk surga selevel Nabi. Jadi mintanya partnernya Rasulullah dalam surga. Berarti ini minta kelasnya yang kelas VIP ini, paling kelas atas sendiri.
Kata Rasulullah bingung, kaget ditanya anak muda. Biasanya kalau minta itu apa? Doakan aku agar masuk surga. Rasulullah kalau kayak begitu ringan. Artinya apa? Banyak didoakan sama Nabi. Kalau yang ini langsung minta, as'aluka urafika fil jannah. Apa kata Rasulullah? Ghairu dzalika. Wih, jangan yang itu deh. Wangil nih. Apa kata anak muda? Huwadzaka ya Rasul. Saya nggak butuh yang lain ya Rasul. Itu aja ya Rasul. Apa kata Nabi? Dia Rasulullah mengatakan, Allahumma a'inni bikasbi ala nafsika bikathratis sujud. Kata Nabi, kalau memang itu permintaanmu, tolong bantu aku. Jadi bukan karena Nabi yang menjadikan dia masuk surga, tapi apa? Faktor pribadinya. Apa? Tolong bantu aku, kata Nabi. Dengan apa ya Rasulullah? Bikathratis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya jaga salatmu, maksimalkan salat-salat sunnahmu, karena salat sunnah setiap kali engkau sujud, lam yasjud sajatan illa rafallahu biha darajah. Tidak ada orang yang sujud satu kali sujud kecuali Allah mengangkat derajatnya. Artinya semakin meninggikan posisinya nanti di dalam surga. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang punya derajat yang tinggi. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Muslim. Kita sampai ke bab yang kedua, yaitu akhlak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sedikit tentang definisi dulu. Apa sih tawakal itu? Karena antara tawakal sama pasrah itu apa? Mirip. Wis pasrah, terserah sapa presiden ini kan. Sing wis frustasi itu apa? Contoh dukung 01 atau mungkin 03. Kok anunya kecil, apa itu? Apa? Pollingnya kok kecil. Orang kalau sudah wis pasrah wis. Jadi beda. Makanya kemudian kita bahas sedikit antara tawakal sama pasrah. Syekh Abu Qasim Al-Qushairi, beliau memberikan penjelasan, dan ini subhanallah sangat mencerahkan penjelasan beliau tentang definisi tawakal. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah anna tawakkala mahalluhu al-qalb. Kata beliau, sadari, ketahui bahwa tawakal itu tempatnya di hati. Konsep tawakal itu hati. Wal harakatu bidzahiri la tunafi at-tawakkul bil qalbi. Sedangkan usaha lahir itu tidak merusak dari apa? Dari sifat tawakal. Kan nggak bisa menan istilahnya nih, wis gak usah sekolah wis tawakal men lak pinter dewe. Nggak bisa. Berarti kalau kita pengen pinter apa? Nah, pergerakan anggota tubuh ini yang mengarahkan kita, mengantarkan diri kita ke sekolah, belajar dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada orang yang belajar di tempat yang sama, kelasnya mungkin kelas yang sama, tapi kecerdasannya berbeda-beda. Ada yang cerdas di matematika, ada yang cerdas di agama, ada yang cerdas di lompat pagar. Ini kan kecerdasan masing-masing. Zaman dulu SD SMP itu, karena lompat pagar itu ada sensasinya tersendiri loh. Lompat pagar tinggi itu, subhanallah. Saya nonton bola dulu kalau pas di pondok itu ada ini ya, ada cerita ya, kalau lompat pagar itu gak ketahuan tuh. Saya pernah dikejar sampai maling, terakhir maling satu kampung pernah ketika masih di Jember. Akhirnya saya masuk di bawah kolong pondok itu, dijem lama. Dicari satu kampung, sensasinya itu. Nah itu bukan yang benar. Cuma namanya kan dulu masih sewenang bola kan, belum ada internet, belum apa. Jadi kalau lihat bola itu harus apa? Ke kampung. Ya Allah, sama anak timur lagi. Wes rusak. Benar saya teman-temannya anak timur, anak Flores, anak-anak. Tapi alhamdulillah, jadi ada pengalaman. Jadi al-harokah, gerakan. Jadi nggak bisa kemudian wis pasrah. Jadi namanya tawakal itu tempatnya di mana? Hati. Jadi tawakal itu tempatnya di hati. Tapi harus ada apa? Usaha zahir. Usaha zahir ini tidak akan merusak. Tapi nggak bisa kemudian ada orang mengatakan begini,
apa kunci sukses itu apa? Kerja keras. Enggak. Betapa buahnya orang yang kerja keras. Bahkan mungkin jangan perhatikan para petani, kurang keras apa kerjanya. Tapi buahnya orang yang standar, biasa hidupnya. Ada yang kerjanya tidak terlalu berat. Tapi hasilnya apa? Besar. Gak usah pakai materi. Hanya tinggal satu bondo, beli peruit. Itu aja subhanallah itu sudah Pak. Wis tinggal berdiri nanti prit. Keluar 2000. Dikit masuk, jauh prit, dia duduk prit, parkir sendiri. Ketika waktunya mau keluar, ngambil duit, habis itu ditinggal, metu dewe, enggak diseberang, enggak dia. Jadi tawakal. Kemudian kata beliau, ba'dama tahaqqul amdu an takdir min qibadillah. Nah, ini di sini kemudian definisinya, Pak. Subhanallah ya, kata beliau, tidak merusak sifat tawakal dalam hati sang hamba selama meyakini bahwa takdir datang dari sisi Allah. Jadi takdir itu datangnya dari sisi Allah. Sama dengan kita, sama-sama nanam yang sama, tapi kadang hasilnya Pak berbeda. Dari mana ini? Contoh jualan bakso, berangkat dari yang sama dulu apa? Pakai gerobak. Yang satu sudah punya warung sendiri, yang satu masih muter dengan gerobaknya. Apakah yang satunya kurang semangat? Ya, terus apa yang membedakan? Ini Pak, takdir. Dan ini yang paling indah. Kemudian wa in ta'athara syai'un, apabila perkara itu terasa mudah, maka apabila perkara itu terasa sulit, maka hal tersebut datang dari takdir Allah. Wa nittafaqasyan fatabshirihi, adapun apabila suatu perkara selaras dengan keinginannya, maka itu pertolongan dari Allah. Bedain. Kalau kita usaha tapi kemudian hasilnya sulit, apa namanya? Takdir. Kalau usaha kita persis seperti apa yang kita cita-citakan, apa namanya? Pertolongan. Paham? Berarti yang pintar itu bukan siapa? Bukan kita. Yang membuat kita bisa bekerja masuk di perusahaan ini, yang membuat kita mungkin bisa jadi PNS, yang membuat kita jadi pengusaha, dimudahkan semuanya, itu memang pertolongan Allah. Jangan sampai seperti konsepnya siapa? Qarun. Apa kata Qarun? Ketika sudah kaya raya, Qarun ketika diminta, ayo keluarkan sebagian dari zakatmu, hartamu sudah terlalu banyak. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini itu karena apa? Kecerdasanku, karena kepintaranku. Padahal buahnya orang yang lebih pintar tapi tidak sedahsyat dari Qarun. Makanya tawakal itu tempatnya hati. Tapi jangan diem, harus berusaha. Hasilnya takdir Allah. Kayak kita punya anak sakit, usaha kita kemana? Rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit meninggal, apa namanya nih? Takdir. Ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, pulang sehat, apa namanya? Pertolongan. Paham? Kalau orang pasrah gimana? Oh, sekolah waras-waras dewe. Ini nggak bisa. Ini namanya pasrah. Jadi pasrah itu tanpa ada usaha zahir. Yakin memang Allah yang menyembuhkan. Benar, yakin Allah menyembuhkan. Tapi kan nggak bisa kemudian kita disuruh diem. Sama dengan kayak kita, Pak. Sabar, wis. Sabar itu bukan dengan kita pasif. Sabar kita ya tetap bergerak, berusaha. Hasilnya kembalikan kepada Allah. Itu namanya takdir. Makanya kalau sudah kayak begini, kita semuanya kemudian apa? Kayak kita nih kosong, nggak ada nilainya, Pak. Yang membuat kita seperti ini itu siapa? Allah. Yang memberikan kesulitan dalam perjalanan kita ya Allah. Makanya kalau sudah kayak begitu, insya Allah sudah benar-benar bertawakal kepada Allah. Yang kita bayangkan ya, Pak. Coba pandemi kemarin tuh, awal-awal mikir gimana kalau pandemi sampai lama itu. Ternyata walaupun lama, ya alhamdulillah bisa bertahan itu. Bahkan buahnya para pejabat yang tambah kaya sejak pandemi. Buahnya meningkat. Sampai ada
peningkatan drastis di saat pandemi itu. Ya ada yang miskin, ya tambah miskin. Ini namanya tawakal. Baik, kalau kata Ibnu Rajab mendefinisikan tawakal itu apa? Tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla. Jadi menyandarkan hati hanya kepada Allah. Terus apa? Untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kayak kita nggak bisa, kan takdir sudah Allah tentukan. Ya. Kalau dalam satu hadis itu, dan ini Pak yang menjadikan kita kayaknya, kalau sudah Allah tetapkan siapa ke surga, siapa ke neraka, terus lapok, kita ngapain ini? Kan sudah Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan bagi kita? Apa takdir jenengan, apa yang sudah Allah tetapkan? Jodohan. Jodoh sekali-kiri Bu. Tidak ada jodoh itu, tidak ada. Adanya 4 di hadis arba'in itu. Ketika umur manusia sudah umur janin 120 hari, apa yang dilakukan oleh Allah? Fayursalu 'alaihil malak. Allah mengutus malaikat. Setelah diutus malaikat, fayanfuhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh. Setelah janin mulai bernafas, wa yu'maru bi arba'a kalimatin, dan Allah berikan ketetapan 4 perkara. Apa ketetapannya kepada setiap janin yang umur 120 hari? Pertama, bikat bi rizkihi. Allah tetapkan catatan takdir rizkinya. Di dalamnya apa dari rizki ini? Jodoh. Jadi jodoh itu rizki. Kalau dapat yang kurus berarti rezekinya kecil. Kalau dapat yang gemuk rezekinya besar. Sudah rezeki itu. Dan ibu-ibu suami itu apa? Ibu-ibu suami jaringan apa namanya? Rizki. Karena suami itu rizki, istri juga itu rizki, maka ibu-ibu jenengan jangan pelit. Rizkinya disedekahkan. Barangkali ada yang mau berbagi. Karena berbagi itu enggak indah ya. Nah benar sih. Jadi jodoh itu masuk dari apa? Rizki. Kemudian jodoh ini akan sesuai dengan apa? Kadar standar kualitas kita. Kalau ada wanita solihah, Allah carikan jodoh suami yang soleh. Kalau ada laki-laki yang saleh, Allah jadikan jodoh yang saleh. Ada yang unik. Ini ada seorang ustadz itu dicurhatin sama seorang wanita. Ini subhanallah, ini kesolihah versi beliau ya, versi ibu ini. Kenapa? Curhat karena punya suami yang cerewet, rewel. Wis cerewet, rewel. Terus tiap apa lagi gitu? Tukar tambah. Nah ini nyata nih. Kemudian beliau memahami begini, dan ini subhanallah ya. Apa kata beliau? Ustaz, katanya suami istri yang salihah, Allah siapkan rezekinya juga yang saleh, yaitu laki-laki yang saleh. Padahal Ustaz, saya sudah ketua majelis ta'lim, jadi ini sudah ketua nih. Apa namanya? Lek si murid itu si wajar. Lek ketua itu siapa? Kepala sekolah gitu. Dia sudah mungkin merasa lebih alim daripada orang lain. Saya sudah aktif di berbagai macam kegiatan, bahkan mungkin donasi dan sebagainya, saya include berada di dalamnya. Tapi kenapa kok Allah berikan aku rezeki yang cerewet, suami yang cerewet? Akhirnya ditarik. Coba perhatikan kembali kepada tujuan awal kau bikin majelis ta'lim. Ternyata setelah bikin majelis ta'lim, awalnya benar ridha Allah, tapi ketika berdiri majelis ta'lim yang lain, berdiri majelis ta'lim yang lain, kan kadang apa? Merasa saingan. Berarti kan sudah bergeser tujuan awal untuk Allah, tapi ketika lama-kelamaan bergeser, maka belum tentu orang yang menjadi ketua majelis ta'lim sekalipun itu belum tentu menjadi orang yang salihah. Makanya perlu perbaiki lagi tajadi dunia. Jadi wajar kemudian kalau punya suami yang cerewet sama rewel, itu wajar. Dan subhanallah. Jadi gambarnya ini menyandarkan hati pada Allah untuk berbagai macam kemaslahatan. Kemudian yang kedua yang Allah takdirkan apa? Selain rezeki,
Yang kedua apa? Ajal. Batas. Ajal itu bukan usia, batas. Jadi perjalanan kita itu sudah Allah tetapkan. Ada yang berjalan selama 80 tahun, ada yang berjalan 60, ada yang berjalan 70. Ini sudah Allah berikan titik batas, ada finish. Dan kita tidak mungkin melebihi dari finish itu. Makanya Nabi pernah mengatakan apa? Allah itu menggambar, Rasulullah itu menggambar khatta Rasulullah sallam khattan murabba'a. Nabi itu membuat segi empat gini, ini segi empat. Kemudian wa khatta khutatan kharijan minan murabba'i. Ada dari segi empat itu Nabi membuat garis lurus. Garis ini sampai melewati segi empat. Kemudian wa khuttu khutatan saghiratan an yamini wa an shimali. Di dalam lagi segi empat itu ada garis-garis kecil. Rasulullah menjabarkan begini. Hada insan, ini yang di tengah titik ini namanya manusia. Kemudian segi empat wahada ajaluhu. Segi empat itu batas. Maksudnya manusia itu nggak akan bisa keluar dari apa? Dari batas. Nggak mungkin ada orang yang bisa melewati batas dan nggak mati. Pasti mati. Kemudian yang bisa keluar dari segi empat itu apa? Yang melewati dari ajal itu apa? Wahada amaluhu. Apa amal? Bukan, kalau amal itu pakai ain. Kalau amalun itu pakai alif. Kalau amalun itu artinya cita-cita. Jadi yang keluar dari batas itu apa? Cita-cita. Contoh, mungkin Bapak punya SIM. Sampai tahun berapa matinya SIM? 2028 lah contoh. Ternyata baru 2026 mati. Apanya yang masih ada? Ya, apa masa berlakunya SIM. Berarti SIM itu melewati batas apa? Kota itu. Kemudian yang di dalam kota itu garis-garis kecil itu namanya apa? Nasibuhu. Nasibu itu artinya apa? Asbab dia mati. Kolesterol, diabetes, asam urat, apa lagi? Kecelakaan. Nggak kena COVID, ternyata kena diabetes. Gak kena diabetes, serangan jantung. Itu hanya asbab yang menjadikan orang meninggal. Maka kemudian Allah tetapkan takdir namanya ajal. Yang ketiga Allah tetapkan amaluhu, amal. Dan yang keempat ini Allah tetapkan sakin am sa'idun, surga atau neraka. Jadi urusan surga sama neraka sudah Allah tetapkan kok. Terus bagaimana sikap seorang mukmin dengan konsep tawakal? Makanya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, anattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, apakah cukup bagi kami untuk pasrah dengan catatan takdir wa nada'ul amal dan gak usah beramal? Karena kalau lihat dari takdir ini kan percuma kalau kita sholat. Kenapa? Seandainya kita sholat bagus tapi catatan takdir penghuni neraka, pasti nanti apa? Sebelum mati murtad, su'ul khotimah, dan nanti mati masuk neraka. Tapi kalau catatan takdirnya itu baik, sepanjang hidupnya tidak baik, ternyata sebelum kematian apa? Berubah jadi baik. Karena ada seorang sahabat Nabi nggak pernah sujud tapi masuk surga. Pernah dengar kan? Siapa itu? Yang benar dapat hadiah. Sarapan 2 piring habis ini. Ada namanya Ushairim bin Abdul Ashhar. Ushairim bin Abdul Ashhar itu sosok sahabat Nabi yang jidatnya nggak pernah nyentuh tanah, tapi mati syahid. Beliau itu berangkat, teman-temannya sudah berangkat semuanya ke mana? Uhud. Ini peristiwa perang Uhud. Kemudian beliau masih tetap kafir di kota Madinah. Tapi karena banyak teman-temannya yang sudah masuk Islam ikut perang, akhirnya udah tergerak untuk berangkat berperang. Ketika sudah tergerak berangkat berperang, akhirnya apa? Masuk Islam pas di depan Nabi di Uhud. Setelah itu kemudian tanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Apakah saya harus sholat dulu? Kata Nabi, jangan dulu, berangkat. Kemana? Ambil pedangmu, ikut berperang. Sampai di Uhud berperang, belum sempat sholat, karena belum waktunya, akhirnya udah apa? Mati. Makanya semua teman-temannya bingung. Ya Allah, budal belum wingi sih. Masih kafir, tapi kok tiba-tiba sekarang sudah mati di tengah-tengah kaum muslimin dan mati syahid.
Ada sosok sahabat Nabi yang selama perjalanan panjang hidupnya itu orang yang soleh, sampai Abu Bakar As-Siddiq memuji kekuatan imannya. Tapi kemudian setelah Rasulullah wafat, dia murtad dan menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab, bahkan menjadi tangan kanannya Musailamah. Siapa itu? Rajjal bin Unfuwa. Makanya sampai Nabi mengatakan, ma baina mankibai al-kafir finnar, kata Nabi, antara pundak kanan dengan pundak kiri orang kafir dalam neraka masiratu thalathata lirraqib al-masra, butuh 3 hari 3 malam perjalanan dengan kendaraan yang tercepat. Jadi per orang itu, orang yang masuk neraka, Allah jadikan pundak ke pundak itu 3.600 km. Berarti lebarnya punggung orang nanti di neraka itu 3.600 km. Sini kemana, Pak? 3.600. Kemudian wadirsul kafir finnar, giginya orang kafir di dalam neraka mitlu Uhud, 1 gigi seperti bukit Uhud. Wa ghiladu jildi, dan tebalnya kulit orang di neraka masiratun salasah, itu butuh 3 hari 3 malam perjalanan. Jadi Allah jadikan besar, dan itu menimpa sosok sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Rajjal bin Unfuwa, itu murtad. Kenapa? Mengakui nabi palsu namanya. Terus sikap kita gimana? Gara-gara ini, Pak, gara-gara sikap apa? Takdir itu akhirnya ada 2 kelompok yang sama tersesat. Yang pertama namanya apa? Qadariyah, ada namanya Jabariyah. Kalau yang ini wis opo cari Allah, pasrah total. Kalau yang satunya apa? Nggak percaya dengan takdir. Pokoknya hasil kerja keras ya hasilnya pasti akan apa? Banyak. Sedangkan umat Islam di tengah-tengah. Terus gimana sikap kita dengan ketentuan takdir Allah? Barangkali kan catatan takdir kita sudah Allah tetapkan di mana? Di mana Allah tetapkan? Di Lauhil Mahfuz. Bapak tahu takdir Bapak surga apa neraka? Tahu? Surga apa neraka? Saya yakin surga, tenang, santai aja. Sholat nggak usah, masih yakin surga. Ini benar ini. Makanya Nabi kan ketika Nabi Adam diciptakan selesai itu, Allah usapkan punggungnya Nabi Adam. Tiba-tiba keluar ruh yang akan menjadi manusia. Apa kata Allah? Khalaqtu haula'i lil jannah. Ruh-ruh ini yang keluar aku ciptakan untuk menjadi penghuni surga. Diusap lagi punggung yang kedua. Allah berfirman, khalaqtu haula'i lin nar. Usapan yang kedua ini aku ciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Berarti kan dari situ aja sudah tahu mana kelompok yang ke surga, mana kelompok yang ke neraka. Padahal belum ada manusia. Makanya kemudian Allah jawab semua itu sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Apa kata Nabi? I'malu, tugasmu itu beramal, nggak usah mikir takdir. Tugasmu itu beramal. Setelah itu kemudian apa kata Rasulullah? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memudahkan kalian beramal sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Jadi tawakal itu batin, dohir, tapi harus ada usaha dohir. Baik. Kemudian menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa nih tidak ada yang memberi, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah. Insyaallah. Makanya kemudian kita usaha dulu, cari presiden nanti yang terbaik. Usaha. Tapi hasil siapa yang menentukan? Allah. Kan sudah usaha. Makanya salah satu bentuk usaha sekarang selama mendekati pilpres, kata-kata amin nanti diganti kata qabul. Makanya nanti imam ketika membaca, makmum nggak boleh baca amin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qabul kan nggak enak. Sampai gara-gara apa namanya? Gara-gara pilpres kata-kata amin sampai hilang. Baik.
Surah Al-Ahzab ayat yang ke-22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, ia berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jadi ketika sekelompok orang-orang kafir Quraisy datang dengan berbondong-bondong dengan suku-sukunya, maka dikenal dengan Ahzab. Perang yang ketiga, perang apa namanya? Perang pertama apa? Pertama. Perang pertama namanya perang Badar. Di Badar pertama di tanggal 17 Ramadan di tahun yang kedua Hijriah. 1 tahun kemudian muncul perang yang kedua namanya perang Uhud. Kejadiannya di Uhud. Kemudian muncul perang yang ketiga namanya perang Ahzab atau perang Khandaq. Kenapa kok dikatakan Ahzab? Karena orang-orang yang tidak ikut perang di perang Uhud itu digerakkan, semua kepala suku dijapri untuk apa? Menyiapkan pasukan, kita habisin sekaligus kaum muslimin yang masih mengalami penderitaan kekalahan di perang Uhud. Berangkat ke kota Madinah dengan berbondong-bondong membawa pasukan besar. Ternyata ada sosok orang yang cerdas namanya Salman Al-Farisi dalam strategi. Makanya dibikinlah parit. Jadi pintu masuk kota Madinah itu digali lubang. Jadi nggak bisa masuk. Sedangkan di sebelah ini kan pintunya di sini. Kemudian di sini ditempati sama Bani Quraidah. Bani Quraidah itu orang Yahudi. Ternyata ada sekelompok Bani Yahudi itu yang bersekongkol dengan orang kafir Quraisy. Makanya setelah peristiwa perang Ahzab selesai, diseranglah Quraidah ini. Tapi para jamaah rahmati Allah, ketika mereka datang melihat pasukan yang besar, orang-orang beriman itu bukan justru semakin nyiut imannya, tapi akan semakin semakin kuat. Beda dengan orang-orang munafik. Ketika berangkat untuk perang Uhud, berangkat 1000 orang dari kota Madinah keluar ke Uhud karena mendapati informasi kalau musuhnya 3000 orang, maka ada 300 orang yang kemudian melarikan diri, yang dipimpin sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya di perang Uhud tuh 700 orang melawan 3000 orang. Kenapa yang 300 kemana? Lari. Kenapa lari? Takut, Pak. Kenapa takut? Karena melihat jumlah. Dan yang menjadikan mereka takut karena sedikit pun mereka tidak punya iman. Tapi bagi orang yang beriman, semakin banyak musuh maka akan semakin semangat. Apa kalimatnya? Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Ini yang Allah janjikan dan Rasulnya telah janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Allah itu benar, Rasulullah juga benar. Wa ma zadum illa imanan wa taslima. Dan sedikit pun tidak akan menambah kecuali akan semakin menambah keyakinan ataupun keimanan. Makanya kemudian orang tawakal itu gak iso hanya dengan doa. Kan banyak sekarang gak boleh demo-demo itu, gak boleh menghujat presiden. Terus gimana? Ya sami'na ta'na, wis meneng ae. Terus gimana? Coblosan juga gak boleh. Itu haram. Itu produk demokrasi. Terus nanti kalau kalah, ya sami'na. Kan kalau dikonsep benar. Jadi ada pemahaman seperti ini. Kalau siapapun yang jadi presiden, ya sudah ulil amri minkum, harus ditaati selama masih di atas kebenaran. Tapi yang jadi masalah ketika dia diam tidak mau milih, tapi kemudian ketika jadi disuruh taat. Kan bingung. Kalau cukup hanya dengan doa, kenapa Nabi Muhammad masih perang Badar? Kalau cukup hanya dengan doa, kenapa Nabi Muhammad masih perang Uhud? Kan bisa tinggal ya Allah. Kan bisa, Pak. Hancurkan semua mereka, ya Allah, orang-orang kafir Quraisy, ya Allah. Habis itu biar kaum muslimin menang. Amin. Selesai.
Tapi kenapa Nabi Muhammad kok masih turun ke jalan? Kenapa kok harus perang, Mbak? Kan cukup dengan doa. Doakan saja. Makanya di zaman Khalifah Umar itu ada 3 orang di dalam masjid itu. Kerjaannya apa? Doa, ibadah, gak keluar dari masjid. Doa, ibadah, doa terus gitu. Ditanya, yang ngasih makan kamu itu siapa? Yo, kadang tetangga sebelah kanan, kadang tetangga sebelah kiri. Apa kata Umar bin Khattab? Yang ngasih makan dirimu itu jauh lebih baik daripada dirimu sendiri. Maksudnya harus apa? Ya ikhtiar, usaha. Yang kedua, kenapa kamu di masjid? Saya bagian doa, wahai Umar. Terus siapa yang kerja? Paman saya. Oh, masuk akal sih. Jadi pamannya yang bagian kerja, dia yang bagian doa. Ya sama dengan istri lah. Suami yang keluar, istri yang doa. Makanya kemudian rumah tangga disebut dengan apa? Rumah tangga itu disebut dengan workshop. Suami yang work, istri yang itu, subhanallah, itu konsepnya. Baik. Ini kita juga yakin kemenangan itu pasti datang. Ini bagian dari apa? Tawakalnya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru ni'matallah 'alaikum. Udhkuru, sebutlah nikmat Allah. Ingat-ingatlah nikmat Allah 'alaikum yang telah Allah berikan kepada kalian. Idja'akum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha. Kemudian apa? Tatkala nih, ketika ja'atkum, datang kepada kalian junudun, tentara-tentara, farsalna 'alaihim riha, maka kami mengirim kepada mereka angin topan, wa junudan lam tarauha, dan kami juga mengirim tentara-tentara yang tidak terlihat. Jadi ketika perang, ini kejadiannya di perang Ahzab. Makanya surah Al-Ahzab. Perang Ahzab itu kan nggak bisa masuk ke kota Madinah. Terus apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy? Bikin apa namanya? Kemah, tenda di depan ini, di depan namanya Ahzab itu. Selama 40 hari kurang lebih tuh. Pernah satu hari itu full diserang terus kaum muslimin itu dengan anak panahnya, karena mau masuk ke sana nggak bisa, diserang dengan anak panah sampai menjadikan semua kaum muslimin terhalangi untuk bisa sholat. Baru sadar kalau belum sholat setelah Isya. Setelah orang kafir Quraisy itu apa? Menghentikan serangannya, baru Umar datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kafir Quraisy ini telah menghalangi ya Rasulullah kami untuk sholat. Kami belum sholat ya Rasul. Kata Nabi, aku ya podo wa Umar. Dan subhanallah, enggak sholat itu 4 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu 1 hari enggak ada yang sholat. Kenapa? Karena diserang, Pak. Jadi mereka, Pak, menghalangi agar serangan itu tidak sampai tembus ke kota Madinah. Akhirnya kemudian dipanggillah Bilal, wahai Bilal, adzan. Di waktunya isya nih, adzan Bilal. Habis itu iqamah. Rasulullah ngimami sholat pertama namanya sholat duhur. Habis selesai sholat duhur, iqamah lagi, sholat asar. Terus iqamah, sholat maghrib sampai dengan sholat isya. Dan ini juga dijadikan rujukan bahwa orang yang jamak takhir pun itu harus tartib. Tartib itu apa? Urutannya harus sesuai. Kita jamak takhir antara duhur dengan asar, kita masuk ke masjid, waktunya asar, tapi kita dahulukan apa? Duhur dulu, baru kemudian asar. Atau mungkin jamak takhir maghrib sama isya, kita masuk ke dalam masjid, mendapati di sana sholat isya, maka kita niatkan sholat maghrib dulu, baru kemudian sholat isya. Dari mana buktinya? Rasulullah ketika ketinggalan 1 hari itu tidak sholat dengan para sahabat, maka yang dilakukan Nabi pertama kali sholat apa? Duhur. Padahal di waktunya apa? Isya. Dan itu dalil yang dipakai. Makanya kalau lajnah ad-daimah MUI-nya Arab Saudi itu mewajibkan tartib. Wajib tertib. Gimana kalau salat subuh, kalau salat maghrib, sedangkan kita masuk ke dalam masjid itu sudah salat isya. Gimana sikap kita? Ya gabung tetap, masuk. Niat jenengan salat maghrib, biarkan imam salat
Isya. Itu kan beda rakaatnya. Nanti di rakaat yang ketiga imam itu berdiri ke rakaat yang keempat dengan tahiyat akhir. Tapi nggak boleh salam dulu. Nunggu salamnya imam. Terus ngapain? Di bawah duduk baca doa. Itu benar, tartib. Dari situlah kemudian ternyata setelah 40 hari yang ke-40 itu Allah kirim angin topan yang memporak-porandakan semua tenda-tenda itu rubuh, hancur. Kemudian Allah kirim bala tentara dari kalangan malaikat. Maka setelah itu mereka kembali ke kota Makkah dalam kondisi kecewa. Wa kana Allah bima ta'maluna basir, dan dia Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini bentuk sikap tawakal. Jadi jangan pasrah. Kalau pasrah itu kan berarti diam. Tapi kalau tawakal harus ada usaha, perlawanan. Setelah itu baru kemudian nanti Allah yang akan tentukan endingnya. Sama seperti orang masuk surga. Orang masuk surga itu nggak bisa hanya dengan apa tadi? Dengan tawakal, pasrah, walaupun memang benar. Bahwa di hadis itu dikatakan, ini sedikit saya tampilkan. Ketika Allah selesai menciptakan Nabi Adam itu, kan sudah Allah tetapkan apanya? Takdirnya. Tapi kemudian cukupkah kita hanya berpasrah, berpangku tangan dengan takdir? Maka dijawab bahwa kita ini tidak usah memikirkan tentang takdir, tapi kita harus memikirkan, berikhtiar, beramal. Nanti Allah yang akan menentukan terakhirnya. Itu ada hadisnya sahih ketika menjabarkan tentang surah Al-A'raf ayat yang ke-172. 172. Ini hadisnya. Padahal ini kan, ini hadisnya sedikit. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah afala nattakil ala kitabina wa dada'ul amal. Ya Rasulullah, apakah kami ini cukup hanya bertawakal, nattakil, bertawakal ala kitabina, dengan apa? Catatan takdir, wa nada'ul amal, dan gak usah beramal, wis apa jare wis sesuai dengan apanya? Takdir. Setelah itu apa jawab Rasulullah? I'malu, tugasmu itu beramal, tugasmu itu berikhtiar, tugasmu itu berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka dia Allah akan memudahkan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kalian. Berarti jawaban Nabi bukan apa? Disuruh pasrah dengan takdir, enggak. Terus disuruh ngapain? Usaha. Apa bentuk usahanya? I'malu. Kalau urusan surga, amal dulu. Jangan ada konsep begini. Kenapa enggak jualan? Takut rugi. Ini kan, waduh, kok rugi gimana? Ya sudah, enggak usah jualan. Sama dengan, kenapa enggak ikut belajar bahasa Arab? Takut lupa. Berarti enggak usah belajar. Padahal perintahnya i'malu. Tugasmu itu hanya beramal, Allah yang akan menentukan. Dan ini benar. Amma man kana min ahli sa'adah, kita lihat. Adapun orang yang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga, lihat, fayassaru li amali ahli sa'adah, maka dia Allah akan memudahkan bagi kalian melakukan amalan-amalan ahli surga. Berarti kan dari sini sudah terlihat siapa yang takdirnya surga itu terlihat dari mana? Terlihat dari dimudahkan untuk melakukan amal saleh. Sebaliknya, wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang-orang yang takdirnya itu adalah takdir ahli syaqa, yaitu ahli neraka, fa yassaru li amali ahli syaqawah, maka dia Allah akan memudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ada orang korupsi, bolak-balik korupsi, nggak ada yang ketahuan. Berarti apa itu namanya? Dimudahkan. Ada yang masih mau korupsi, wis apa? Wis ketemu. Berarti apa itu? Kemudahan untuk melakukan ahli surga. Karena kalau sekali korupsi nggak ketahuan, pasti apa?
Hal ini, Pak. Dan subhanallah, ini kemudian baru terakhir, baru dibaca oleh Allah. Jadi kalau ada orang dimudahkan melakukan amalan ahli surga, dimudahkan melakukan amalan ahli neraka, itu sesuai dengan apa? Catatan takdir. Tapi kita ini tugasnya hanya disuruh apa? Beramal. Tugas kita hanya disuruh beramal. Kita tidak boleh berpangku tangan, berpasrah dengan catatan takdir. Tawakal itu apa? Pertama, tempatnya di hati. Kemudian yang kedua, bentuk tawakal ada pembuktian dengan apa? Dengan amalan dohir ikhtiar. Sisanya, nah ini yang paling enak kan? Sisanya apa? Kalau kemudahan itu bagian dari apa? Pertolongan Allah. Kalau hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, takdir. Jelas? Berarti kan nggak akan nyalakan orang lain. Jualan bareng kayak mana? Indomaret sama Alfamart nggak pernah tengkar. Ya walaupun apa? Pasti gandengan. Kemudian yang dijual juga sama. Kenapa nggak pernah protes? Kita baru buka warung sing podos. Gara-gara itu sepi. Ini bukan masalah itu. Kalau memang dari awal sepi ya tetap sebenarnya. Lo awalnya ruame Ustaz, kenapa sekarang kok sepi? Ya gara-gara ada warung itu. Barangkali apa? Kalau diramein terus takut rezekinya lancar kemudian cepat mati, kan bisa jadi. Makanya dikatakan apa? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaghfir rizqah. Tidak mungkin ada satu orang pun yang akan mati kecuali jatah rezekinya sudah habis. Wa in abata'a, walaupun rezeki itu berjalan dengan lambat. Makanya kalau agak lambat rezekinya biasanya apa? Umurnya panjang. Kalau rezekinya buanter cepet. Pilih mana? Pilih banter tapi apa? Awet. Nah itu siapa? Orang yang catatannya banyak. Kalau catatan rezekinya banyak mau banter, ya tetap apa? Panjang. Jangan perhatikan orang-orang itu. Banyak orang Cina suki-suki tapi apa? Tahu umurnya. Ada sing kita wis miskin, menderita, umur 40 sudah apa? Kenapa? Mungkin catatan rezekinya berbeda. Tapi yang penting intinya satu, apa? Kita bertawakal pada Allah, kembalikan semua urusan pada Allah, sisanya Allah yang akan menentukan. Makanya subhanallah, ada kisah nih sedikit ya. Ada kisah, atau mungkin kisahnya namanya Abdullah. Abdullah itu punya seorang anak yang mirip banget dengan apa? Bapaknya. Jadi mirip banget. Ternyata apa, Pak? Ketika bapaknya mau berangkat untuk berperang, istrinya apa ngasih tahu, Mas, alhamdulillah saya kondisi hamil. Senang karena hamil pertama. Tapi tetap berangkat jihad. Apa kata suaminya? Dipegang perut istrinya. Didoakan begini, ya Allah, astaudiqallah alladzi la tadwada'u. Ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu ya Allah yang kau tidak akan pernah menyanyiakan. Benar. Ketika suami sudah pulang dari perang, qadarullah mendapati istri itu sudah meninggal, Pak. Kan memang kalau dulu kan nggak bisa di WA. Kalau sekarang kan apa? Pulang dulu, istrimu sakit kan. Kalau dulu sudah perang ya perang. Perjalanan perang pun juga apa? Lama. Karena kendaraan tercepat hanya sebatas apa? Kuda. Atau yang paling banyak dipakai itu kan unta. Karena unta itu bisa bertahan di musim panas, kemudian bisa menyimpan air. Ketika mendapati istri sudah meninggal dan sudah dikubur, suami kemudian sedih. Setelah itu minta pada saudaranya, tunjukkan di mana kuburnya. Langsung suami itu ke arah kubur dan mendapati subhanallah kubur itu seperti seolah-olah masih basah, kayak masih baru dikubur, padahal sudah lama. Ditanya, apa kata suami? Demi Allah, ini bukan pertanda buruk, tapi insya Allah ini pertanda baik. Karena aku yakin, aku bersaksi bahwa istriku adalah orang yang solihah. Digali, Pak. Setelah digali mendapati anak itu sudah berada di pelukan ibunya. Tapi ibunya mati, anaknya hidup. Apa kata bapaknya? Ya Allah, ini kata bapaknya kepada Umar,
Wahai Umar, seandainya aku juga titipkan istriku kepada Allah, maka Allah akan menjaga. Wong saya titipkan nih apa ya? Anak. Maka mulai hari ini belajar tawakal. Kalau bapak ibu mau keluar rumah, jangan pernah titipkan rumah jenengan ke satpam. Benar. Kalau bapak mau keluar rumah karena kerjaan, maka jangan pernah titipkan bapak itu ke Pak RT. Jangan, Pak. Pertama Pak, titipkan dulu kepada Allah, Allah yang akan menjaga. Baru setelah itu ngomong, Pak Satpam, saya mau pulang, saya mau mudik, tolong apa? Jagain rumah. Berarti pertama kepada siapa dulu? Allah. Apa namanya ini? Tawakal. Kemudian ngomong ke Satpam, apa namanya? Usaha dohir. Apakah ketika ngomong kepada Pak Satpam, Pak titip nih Pak, wis apa cari jenengan? Apakah merusak namanya tawakal? Enggak, karena kita dahulukan Allah dulu, baru ngomong kepada satu. Kalau ternyata apa? Setelah pulang, ya Allah, dibobol, barangkali ada yang hilang, jangan salahkan satpamnya. Siapa yang kita salahkan? Takdir. Walaupun orangnya, walaupun jenengan nggak mudik, contoh, ada orangnya. Kalau memang takdirnya hilang, ya pasti hilang. Dan itulah namanya orang tawakal. Jadi tengah-tengah kita Pak. Pertama tawakal, semua urusan sudah Allah yang mentakdirkan, tapi perlu ada namanya usaha batin. Makanya kita sholat ini bagian dari apa nih? Usaha. Endingnya kita nggak ngerti surga apa neraka, kita nggak tahu, tapi Allah akan menetapkan surga atau neraka sesuai dengan kualitas usaha insyaallah. Dan waktu kita lanjut, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.